Jadi di video saya kali ini saya akan membahas judul saya, yaitu transformasi pola hidup masyarakat kota besar melalui konsep smart city di bidang teknologi. Alasan saya memilih topik ini karena saat ini hampir semua kota besar di dunia ya, termasuk di Indonesia, sedang berusaha bertransformasi menjadi kota cerdas atau smart city. Perubahan ini tidak hanya langsung soal teknologi, tapi juga menyangkut cara hidup masyarakatnya, seperti bagaimana cara mereka bekerja, mereka berinteraksi, bahkan cara mereka bergerak, bahkan cara mereka untuk berpikir. Kehidupan perkotaan kini itu semakin digital, efisien, dan terhubung. Inilah yang disebut sebagai transformasi pola hidup masyarakat kota besar melalui penerapan proses smart city. Dalam pembahasan ini ada 3 unsur penting. Yang pertama itu adalah pertama itu objek formal, yaitu transformasi pola hidup masyarakat. Lalu ada smart city sebagai objek material dan masyarakat kota besar itu sebagai konteksnya. Dengan kata lain, pembahasan ini tuh berfokus pada bagaimana konsep smart city itu mempengaruhi atau mengubah pola hidup masyarakat di perkotaan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Adapun proporsinya itu adalah implementasi konsep smart city itu mendorong perubahan pola hidup masyarakat kota besar menuju masyarakat yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Sedangkan hipotesisnya itu penerapan smart city itu secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota besar melalui teknologi, partisipasi warga, dan tata kelola yang berintegritas. Jadi penelitian ini tuh ingin menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan tata kelola digital yang diterapkan dalam konsep smart city itu tidak hanya mempermudah layanan publik, tetapi juga mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Konsep smart city itu merupakan paradigma pembangunan perkotaan modern yang mengintegritaskan teknologi informasi dan komunikasi TIK dengan tata kelola pemerintahan ekonomi, lingkungan, transportasi, dan kehidupan sosial. Menurut Lombardi DKK, Johan dan Pardo, ada 6 dimensi utama smart city, yaitu smart city governance, smart city ekonomi, smart environment, smart mobility, smart people, dan yang terakhir smart living. Yang pertama itu smart governance. Smart governance itu berarti tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis data. Pemerintahan kota itu memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki layanan publik, misalnya lewat aplikasi layanan aduan warga, e-governance, government, dan sistem administrasi online. Masyarakat itu pun ikut aktif dalam memberikan masukan melalui kanal digital. Dampaknya, pola hidup masyarakat itu lebih partisipatif dan melek informasi karena mereka punya akses langsung terhadap kebijakan publik. Lalu yang kedua adalah smart economy. Smart economy itu menggambarkan transformasi ekonomi digital yang mendorong inovasi bisnis, pertumbuhan UMKM berbasis teknologi, dan ekonomi kreatif. Kini masyarakat kota besar itu lebih banyak bertransaksi melalui e-commerce, melakukan pekerjaan jarak jauh, dan memanfaatkan aplikasi digital untuk kegiatan ekonomi. Pola hidup ekonomi masyarakat itu berubah dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang cepat, fleksibel, dan terhubung. Yang ketiga, sistem environment. Sistem environment itu berfokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kota cerdas ini menggunakan teknologi seperti Internet of Things dan Big Data untuk memantau kualitas udara, mengatur pencahayaan jalan otomatis, hingga sistem pengelolaan sampah digital. Masyarakat pun sadar pentingnya gaya hidup dan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, memanfaatkan transportasi umum, dan menjaga kebersihan kota. Yang keempat itu smart mobility. Smart mobility ini dimensi ini berkaitan dengan transportasi dan yang terintegrasi dan efisien. Di kota-kota besar itu bisa kita lihat contohnya itu seperti pemesanan ojek online, aplikasi navigasi real time, terus pembayaran elektronik
transportasi publik. Semua ini membuat mobilitas masyarakat itu jauh lebih cepat, hemat waktu, dan nyaman. Pola hidup masyarakat ini berubah menjadi lebih mobile, efisien, dan terkoneksi. Yang kelima itu ada smart people. Smart people itu adalah masyarakat yang terdidik, kreatif, dan melek teknologi. Mereka itu nggak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta inovasi baru. Pendidikan itu berbasis digital, pelatihan keterampilan daring, dan partisipasi dalam komunitas digital menjadi ciri khas masyarakat urban modern. Inilah bentuk transformasi yang penting di mana warga kota itu menjadi agent of change bagi kemajuan kota. Yang keenam itu ada smart living. Smart living itu berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik digital, keamanan, kenyamanan, serta kesehatan. Kita bisa lihat bagaimana telemedicine, sistem keamanan CCTV cerdas, dan aplikasi layanan publik itu membuat hidup masyarakat itu lebih praktis dan lebih aman. Gaya hidup masyarakat itu menjadi lebih modern, efisien, dan serba digital. Dari 6 dimensi tadi, itu menjelaskan bahwa penerapan konsep smart city itu membawa transformasi besar terhadap pola hidup masyarakat di kota besar. Beberapa bentuk transformasi antara lain yaitu digitalisasi aktivitas sehari-hari seperti komunikasi, belanja, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik kini serba online. Lalu mobilitas efisien. Transformasi publik dan ojek online itu memudahkan perjalanan, menghemat waktu, dan mengurangi stres lalu lintas. Lalu adanya budaya partisipatif yang dimana masyarakat itu kini lebih aktif memberikan masukan, memantau, bahkan ikut menciptakan solusi untuk kota kita sendiri. Lalu peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi. Banyaknya peluang kerja digital dan usaha berbasis aplikasi muncul di tengah masyarakat urban. Serta kesadaran lingkungan. Muncul gaya hidup baru yang lebih hijau dan berkelanjutan seperti daur ulang, energi surya, dan transportasi ramah lingkungan. Semua ini membuktikan bahwa smart city itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia dan perubahan sosial. Di Indonesia, konsep smart city ini telah diterapkan di berbagai kota besar. Contohnya seperti ada di Jakarta Smart City. Di Jakarta itu mengintegritaskan data layanan publik, monitoring lingkungan, aplikasi keamanan kota, dan portal aduan warga. Lalu ada di Bandung juga, yaitu membangun ekosistem startup digital, transportasi publik berbasis aplikasi, dan layanan pemerintahan online. Lalu ada juga Surabaya dan Denpasar. Itu menerapkan digitalisasi pariwisata, pengelolaan limbah kota real time berbasis slot, dan smart energi. Dari beberapa contoh ini dapat dilihat bahwa penerapan smart city itu mendorong efisiensi pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi digital, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, dari dampak implementasi smart city itu terhadap pola hidup masyarakat kota besar antara lain, yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup itu jadi lebih meningkat. Karena masyarakat itu lebih mudah mengakses layanan publik, transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu yang kedua itu efisiensi meningkat berkat integrasi data dan sistem digital yang mempercepat layanan. Pelayanan. Yang ketiga itu ada ekonomi urban tumbuh lebih berkelanjutan melalui inovasi digital dan pengembangan UMKM berbasis teknologi. Yang keempat itu masyarakat itu semakin siap menghadapi tantangan global karena terbiasa beradaptasi dengan teknologi dan sistem modern. Namun tentu saja implementasi smart city itu juga memiliki tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar transformasi ini benar-benar berkelanjutan. Jadi bisa disimpulkan kalau konsep smart city itu bukan cuma sekedar penerapan teknologi, tapi juga sebuah strategi pembangunan kota yang menyatukan partisipasi rakyat tentang tata kelola yang baik, inovasi ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Transportasi pola hidup masyarakat kota besar itu menjadi lebih efisien, kreatif, sehat, dan inklusif adalah bukti nyata dari keberhasilan penerapan konsep ini. Dengan memahami teori dari 6 dimensi Smart City, kita tuh dapat menilai seberapa jauh sih kota-kota di Indonesia itu sudah bertransformasi menuju masa depan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan manusiawi. Sekian video pembahasan saya di bidang teknologi. Terima kasih.